Tetapi permasalahannya, bank syariah itu tidak boleh menyalurkan zakat. Setiap dana zakat yang kita kumpulin, kita salurkan lewat Lajisnun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bersama Bapak Ummu Mubarak selaku apa Pak di BPR. Saya saat ini diamanai menjadi Direktur Utama PT BPR Syariah Artamas Abadi. Oh iya, kita nanti berbincang sama beliau mengenai tema yang kita angkat pada sesi kali ini, yaitu Artamas Abadi 17 tahun mengabdi, seperti itu ya Pak. Nah, nanti mungkin bisa perkenalan singkat bersama beliau, dari mana asalnya dulu, jenjang pendidikannya seperti apa. Iya, mungkin kan ini yang di rumah, oh ya kalau saya sekolahnya seperti ini mungkin bisa seperti beliau gitu kan ya. Monggo Pak, diperkenalkan dulu pribadi dulu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih. Yang pertama terima kasih atas waktu dan undangannya ke podcastnya PCNU ya. Iya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini. Saya mewakili PT BPR Syariah Artamas Abadi, di mana saya saat ini diamanahi untuk menjadi Direktur Utama. Adapun kalau berbicara profil pribadi, nama saya Ummu Mubarak. Saya kalau asalnya lumayan jauh, saya dari luar Jawa. Oh, maksudnya dari Jawa Barat, ya, dari Sunda, dari luar Jawa Tengah. Kemudian memang saya kebetulan sekolah di Semarang saat itu. Saya S1 saya di Universitas Diponegoro. Kemudian saya bekerja di BPR Syariah Artamas Abadi. Sambil bekerja saya juga melanjutkan studi S2. S2 saya di UIN Sunan Kalijaga untuk program studi hukum Islam, konsentrasinya keuangan dan perbankan syariah. Jadi insya Allah nyambung antara apa yang saya kerjakan, artinya pekerjaan saya dengan latar belakang akademik. Nah, itu mungkin itu kalau sepintas profil pribadi. Berarti BPR Syariah ini bisa dijelaskan Pak, BPR itu singkatan dari apa? Ya, baik. BPR Syariah atau BPRS itu singkatannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artamas Abadi. Nah, ini merupakan salah satu bank ya yang dilindungi atau yang diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita berbicara perbankan nih, atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada dua. Satu ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non bank. Nah, kalau non bank itu mungkin seperti yang kita kenal, ada koperasi, ada leasing, ada finance, ada pegadaian, ada pasar modal. Nah, ini adalah lembaga keuangan non bank. Nah, sementara kami ini adalah lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank itu adalah sebuah lembaga yang menjadi intermediasi, yang menjadi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Nah, di sini fungsi kita menghubungkan, jadi menghubungkan yang kelebihan dana, orang-orang silahkan nabung di bank atau deposito di bank, kemudian dananya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan yang lain. Nah, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi masyarakat yang pengguna dananya atau pemilik dananya tadi sejahtera, pengguna dana sejahtera, banknya juga sejahtera. Nah, di Indonesia perbankan itu sebenarnya ada dua jenis. Satu ada bank umum, yang kedua ada BPR. Ya, ini dua-duanya sama-sama diatur oleh undang-undang, sama-sama kalau penempatan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah. Kalau nabung ya, atau deposito di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan. Ini lembaga pemerintah. Nah, kami ini di BPR. Kalau bank umum mungkin teman-teman bisa tahu ya, ada BCA, ada Bank Mandiri, BRI. Nah, kalau BPR saya kira di Pati banyak ya. Salah satunya BPR itu adalah BPR S Artamas Abadi. Nah, kenapa ada S-nya? Nah, kebetulan
skema atau pola kegiatan operasional kami menggunakan pola syariah. Gitu. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih luas lagi, itu gimana Pak dulunya itu bisa berdiri BPRS Arta Mas Abadi? Nah, baik. Jadi BPR Syariah Arta Mas Abadi merupakan bank syariah di Pati yang didirikan oleh pesantren Maslakul Huda. Oh iya. Saat itu Yai Sahal masih Sugeng, ya, beliau yang meresmikan pendiriannya. Jadi ini bank ini milik pesantren, ya, bukan milik Yai Sahal, tapi miliknya pesantren Kiai Sahal. Nah, sebetulnya sebelum menjadi BPRS sudah diawali dengan adanya unit simpan pinjam syariah. Jadi ada koperasi syariah, namanya Koperasi Syariah Eka Serba Abadi. Itu berjalan kira-kira 4 tahun lah, dari tahun 2002 sampai 2006. Nah, kemudian 2006 ditingkatkan nih statusnya dari asalnya koperasi menjadi bank syariah. Otomatis perizinannya pun berubah. Kalau dulu koperasi kan dari kantor Kementerian Koperasi, kalau BPRS itu ke Bank Indonesia. Kalau sekarang pengawasannya di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi ini pesantren Maslakul Huda mendirikan bank ini pada tahun 2006 mulai beroperasi dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang dan bisa memberikan jasa layanan baik penghimpunan dana, tabungan deposito maupun pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat. Berarti ini masuknya di pesantren Maslakul Huda ya Pak? Yayasan atau gimana Pak? Ya, di bawah yayasan. Di bawah yayasan. Kepemilikannya. Oh iya ya. Jadi ini merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki oleh pesantren Maslakul Huda. Oke. Apa saja sih Pak produk yang ditawarkan oleh BPR ini kepada masyarakat secara umum? Baik, produknya ada 2 kelompok besar tentunya kan. Satu produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana artinya kita menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana tadi itu dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, di dalam kalau deposito mungkin tahu ya, buka rekening mungkin 1 juta, jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Nah, ada juga yang tabungan. Nah, tabungan kita cukup beragam, ya. Di antaranya misalnya tabungan pendidikan. Misalnya orang tua ingin memiliki dana untuk menyekolahkan anaknya. Nah, anaknya nanti mau masuk SMP, sekarang masih SD misalnya, dia nanti bisa nabung secara rutin. Terus nabung tiap bulan 100.000 misalnya, nanti baru diambil kalau mau naik SMP. Mau naik SMP. Jadi ini lebih kepada perencanaan keuangan ya, financial planning begitu. Ya, mengajarkan kepada masyarakat untuk memiliki perencanaan keuangan. Ada juga mungkin tabungan haji, sama ketika supaya masyarakat itu bisa naik haji, nabung aja dulu gitu kan, nabung aja nanti kalau sudah terkumpul bisa diambil untuk membayar ONH, ongkos naik haji ya. Walaupun di tahun ini kan berubah tuh, bukan ONH tapi OHN ya, ongkos haji naik, beberapa kali lipat. Nah, ada lagi misalnya tabungan kurban. Tabungan kurban ya diperuntukkan bagi orang-orang atau masyarakat yang punya perencanaan untuk kurban. Saya tahun depan mau kurban nih, apa misalnya kambing, nanti kira-kira kambing itu harganya 4 juta. Ya udah dibagi 12 aja. Dia harus nabung setiap bulan. Bulannya berapa gitu ya Pak? Atau mau sapi ya silahkan dicicil aja. Atau mungkin duitnya kurang, ya udah kurbannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan tidak masalah. Nah, yang terakhir ada tabungan masa depan. Nah, mungkin mahasiswa misalnya nih yang sudah kuliah mau persiapan wisuda misalnya kan, atau para jomblowati persiapan menikah misalnya gitu kan, itu kan tabungan masa depan, itu bisa kita layani. Nah, kalau mendengar seperti itu kan, itu bagaimana Pak cara kita misal mau menabung yang seperti itu? Tadi kan ada menabung, deposit sama pinjaman ya Pak? Nah, kalau pinjaman itu apakah kita kena bunga atau yang seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Nah, dari menabung betul. Nah, inilah yang membedakan antara skema atau pola operasional bank syariah dengan bank konvensional. Kalau tadi saudara berbicara bunga ya Mas Wahyu, nah bunga itu kan adanya di bank konvensional. Jadi misalnya kalau pinjam di bank konven, pinjam 1 juta, nanti harus kembali 1.200.000. Itu kan 200-nya bunga. Tapi kalau di bank syariah
itu skemanya tidak menggunakan skema pinjaman, tapi menggunakan bisa menggunakan skema jual beli. Jadi misalnya si nasabah itu membeli motor, butuh motor, kemudian senilai 10 juta misalnya. Lalu bank syariah membelikan motornya senilai 10 juta. Lalu jadi beli dari dealer 10 juta, lalu dijual lagi ke nasabah. Pak, ini motor saya beli 10 juta, saya jual kepada Bapak 12 juta. Nah, sekarang Bapak membayar 12 juta ke kami secara cicilan, gitu. Nah, ini skemanya jual beli. Nah, atau mungkin skemanya bagi hasil. Jadi si nasabah, saya tidak butuh motor Pak, tapi saya butuh tambahan modal kerja. Nah, oke, misalnya nanti kita kasih pembiayaan berapa, misalnya 10 juta, nanti ada kesepakatan. Kalau dari hasil usahanya nanti kita akan dibagi Pak, hasil usaha ya. Kan usaha itu bisa untung, ya kan, bisa untung naik. Nah, ini hasilnya yang kita bagi, keuntungannya. Berapa persen untuk bank, berapa persen untuk nasabah. Nah, kalau skema bagi hasil ini bisa berubah-ubah tuh. Bisa berubah-ubah tergantung hasil usahanya. Iya kan? Nah, ini kalau bagi hasil kan begitu. Nah, berbeda memang dengan tadi sistem bank konvensional yang pakai bunga itu sifatnya flat, tetap gitu aja segitu. Nah, itu salah satu skema yang kita kembangkan yang insya Allah ini kira-kira sesuai syariah seperti itu, berdasarkan fatwa tentang keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi rujukan kita ke sana. Terus untuk yang menabung tadi Pak, seperti apa Pak menabung di BPR ini tersendiri? Nah, yang menabung juga sama. Kalau menabung ada dua akad, dua pola yang saya gunakan. Satu menggunakan pola wadiah. Jadi masyarakat itu nabung dengan akad wadiah. Wadiah itu titipan. Nah, namanya nitip. Nah, ketika dititipi, bank sebagai penerima titipan itu wajib menjaga uang itu. Artinya menjaga kalau sewaktu-waktu diambil harus dikembalikan. Nah, jadi tabungan wadiah adalah tabungan yang bisa disetori setiap saat dan bisa diambil setiap saat. Nah, atas titipan ini ya bank tidak memperjanjikan memberikan tambahan tertentu, karena itu titipan tidak boleh bank menjanjikan. Tetapi ketika dana itu mengendap lama kemudian digunakan bank untuk bisnis, untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan, kok ada hasilnya. Nah, dari hasil ini bank mau memberi sebagian kepada nasabah penabung, itu boleh. Namanya bonus. Tapi catatannya ini tidak diperjanjikan di awal. Itu skema yang pertama untuk tabungan. Nah, skema yang kedua yaitu skema mudorobah atau skema bagi hasil tadi. Tadi yang saya sebutkan tabungan kurban, tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan, sama tabungan masa depan. Itu skemanya mudorobah atau bagi hasil. Di mana nasabah itu setor ke bank, tidak boleh diambil selama jangka waktu. Jadi kalau jangka waktunya 3 tahun, 3 tahun dia setor aja setiap bulan terus selama 3 tahun. Nah, otomatis kan uang ini akan dikelola oleh bank. Nah, dari hasilnya itu nanti berbagi hasil. Seberapa besar tergantung kesepakatan di awal. Misalnya ada kesepakatan hasilnya 30% untuk nasabah, 70% untuk bank. Nah, itu berapapun hasil yang diperoleh bank, nanti yang dibagi 30 untuk nasabah, 70 untuk bank. Jadi ini bisa, kalau besar hasilnya ya nasabah dapat besar. Kalau pas menurun ya nasabah juga dapat menurun gitu. Nah, kalau kita mau menabung itu kita bisa online atau datang ke kantor. Kalau kita ke kantor itu alamatnya di mana, Pak? Dan bukanya jam berapa, liburnya kapan gitu. Yang pertama kalau menabung tentu harus dengan petugas, harus dengan petugas atau di kantor. Nah, kantor kami ada 4 lokasi. Satu di kantor pusat di Jalan Raya Patitayu kilometer 19 di Waturoyo. Kemudian kantor kas ada 3 ya. Satu kantor kas Winong di Winong Gabus sana. Kemudian ada kantor kas di Pati ya, di perempatan Kalianyar ya, dari Luwes ke sana itu. Nah, itu ada perempatan, di situ kantor kita. Kemudian ada juga kantor di Celuak, ada kantor di Celuak. Boleh mau nabung buka di semua kantor itu, atau mungkin bisa menghubungi nomor telepon kami ya. Nanti minta dijemput misalnya. Ya. Bisa ya Pak? Bisa, karena kita punya ATM. Oh gitu. Ya. ATM-nya Pak,
apa ya, angkat telepon marketing. Oh gitu, angkat telepon marketing. Jadi angkat telepon nanti marketing kami yang datang gitu. Jadi kita memang di apa ya, di lingkungan pedesaan seperti ini ya kita melakukan layanan jemput bola. Jemput uang, jemput tabungan, jemput bola. Kita bukan pemain bola kan. Jemput tabungan, seperti itu. Oke. Nah, saya sempat baca di web ini Pak ya. Oh iya. BPR Arta Mas Abadi itu mitra kerjanya ini salah satunya adalah Lajisnu. Oh iya. Nah, itu bisa diceritakan Pak bagaimana itu Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi begini, salah satu kelebihan atau salah satu concernnya Bank Syariah itu, Bank Syariah itu di dalam operasionalnya itu menyisihkan 2,5% dari laba, dari keuntungan untuk zakat. Nah, sebagai zakat. Nah, kami sudah melakukan itu sejak pertama berdiri. Setiap keuntungan 2,5%-nya disisihkan untuk zakat dari laba perusahaan. Di samping itu kami juga mewajibkan kepada karyawan kami untuk menyisihkan dari penghasilannya. Jadi ada zakat profesi. Jadi berapapun penghasilan karyawan kami, sisihkan 2,5%. Setiap bulan loh, gaji 1 juta ya berarti 25.000 dia kita potong, kita ambil. Lalu dikumpulin nih, baik zakat yang dari perusahaan maupun zakat dari karyawan. Nah, ini memang boleh dilakukan oleh Bank Syariah, menghimpun dana zakat dari perusahaan dan dari karyawan, bahkan dari nasabah pun boleh. Tetapi permasalahannya, Bank Syariah itu tidak boleh menyalurkan zakat. Nah, karena ini bank tadi kan, bank itu menghimpun dana sama menyalurkan dana, bukan menyalurkan zakat. Tapi melakukan kegiatan sosial penghimpunan zakat boleh, tentu dengan skala yang terbatas. Siapa yang berhak menghimpun menyalurkan zakat? Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun nomor 23 tahun 2013 kalau tidak salah, yang berhak menyalurkan zakat itu adalah Basnas atau Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, maka kalau kami ini menghimpun sebagai Bank Syariah, maka penyalurannya harus kepada Basnas atau kepada Lasnas. Nah, dalam hal ini kami memilih saat itu bekerja sama dengan Lajisnu sebagai Lasnas kan, Lembaga Amil Zakat Nasional, ya, Lajisnu yang ada di Kabupaten Pati. Maka semua dana yang kita kumpulkan dari dana zakat itu kita salurkan kepada Lajisnu. Itu insya Allah mulai tahun 2015, sejak kepengurusan Lajisnu Kiai Haji Asnawi Rohmat saat itu. Sejak tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah kita masih istiqomah. Setiap dana zakat yang kita kumpulin kita salurkan lewat Lajisnu. Dulunya kecil, mungkin cuma 30 juta, itu zakat selama setahun. Nah, 30 juta, 50 juta, terakhir nih tahun 2023 itu alhamdulillah kita menyalurkan dana zakatnya 107 juta melalui Lajisnu. Artinya apa? Berarti dengan adanya berbagi seperti itu, menyisihkan keuntungan berzakat, laba kita semakin naik kan, zakatnya kan semakin tinggi, berarti labanya juga semakin keuntungan perusahaan semakin naik juga. Ya alhamdulillah, itulah salah satu bentuk keberkahan dari Bank Syariah. Itu kan termasuk sebagai prestasi dari BPR. Alhamdulillah. Nah, itu selama berapa? 17 tahun ya tadi? 17 tahun. Prestasi yang lain mungkin yang belum disebutkan bisa diceritakan Pak? Ya, kalau prestasi lain sih kita sudah ya ini kalau berbicara prestasi kan memang yang menilai orang lain ya. Kita sih mungkin merasa bagus, merasa hebat, tapi itu versi internal. Tapi kita pernah mendapat penghargaan sebagai bank dengan klasifikasi BPR Syariah sangat baik atau excellent lah dari Infobank. Ya, kira-kira kita sudah mendapatkan selama 6 tahun lah. Setiap tahun dapat. Jadi Infobank itu menganalisa laporan keuangan setiap bank se-Indonesia, ya se-Indonesia dinilai. Kemudian Bank Syariah Arta Mas Abadi alhamdulillah mendapat predikat sangat baik atau excellent. Ya, piagamnya ada kami tempel di kantor. Kalau mau lihat nanti bisa main-main ke kantor. Siap. Nah, ini kan BPR ini kan satu Kabupaten Pati Pak. Atau ada di kabupaten yang lain? Untuk saat ini masih di Kabupaten Pati. Nah, itu nasabah yang paling banyak mungkin Pak. Apakah dari Margoyoso sendiri atau yang di tadi Celuak atau?
Ya, kalau nasabah paling banyak ya karena kantor pusatnya itu dulu di Margoyoso ya, tentu wilayah Margoyoso ya paling banyak. Tetapi saya kira sekarang sudah hampir imbang ya. Yang masyarakat di wilayah Winong juga sudah mulai banyak, di wilayah Pati juga sudah mulai lumayan ya. Pati ke Gembong ke sana itu kan sudah lumayan. Yang Celua juga, Celua Gunung Mungkal itu banyak juga nasabahnya sih. Jadi insya Allah kita sudah cukup merata kalau dari sisi nasabah untuk di wilayah Pati, bahkan ke wilayah kabupaten lain yang berdekatan. Misalnya Rembang, kesananya Gerobogan ya, kemudian mana Kudus, bahkan sampai Demak. Nasabah kita sudah ada sampai Demak. Berarti luar kabupaten pun sudah terjangkau ya, Pak? Sudah terjangkau ya, terjangkau tidak dengan jaringan kantor tapi dengan petugas. Oh, seperti itu. Nah, BPR ini tersendiri itu untuk apa ya, Pak? Untuk jangka ini yang memegang apa? Seperti Bapak direkturnya itu gantinya berapa tahun sekali? Mungkin 4 tahun kah, 5 tahun kah? Secara anggaran dasar 5 tahunan. 5 tahunan dan ya saya sendiri dulunya direktur ya, dulunya saya karyawan, kemudian menjadi direktur, kemudian sekarang menjadi direktur utama. Jadi memang ada regenerasi juga. Itu generasi keberapa ini, Bapak? Saya mungkin direktur utama yang ketiga. Yang ketiga. Berarti yang paling awal itu Pak Yai tadi ya? Oh bukan. Yang kalau Pak Yai itu hanya mendirikan aja. Mendirikan gitu. Meresmikan. Bukan mendirikan tapi meresmikan. Berarti yang pertama itu dari yayasan itu ya, Pak? Dari yayasan. Kita dari profesional. Dari profesional. Jadi yayasan kan pemilik ya. Iya. Tapi untuk manajemen nih dari mulai direksi ke bawah adalah orang-orang yang memang profesional di bidang perbankan. Iya, tentu orang-orang yang sudah pengalaman di bank sebelumnya, dia pernah bekerja di bank lain dan berprestasi, kemudian diangkat menjadi direktur di tempat kami seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah nih, Pak, kalau mau cari kerja mungkin ya, Pak. Itu bisa nggak sih kita ada lowongan di BPR itu kapan atau berapa tahun sekali gitu? Ya, untuk lowongan sebetulnya dengan perkembangan usaha yang tiap tahun meningkat, dengan volume usaha yang tiap tahun meningkat, pasti akan ada lowongan. Ya, apalagi kita merencanakan misalnya di tahun ini akan membuka kantor kas baru, ya, dan akan membuka layanan mobil kas keliling. Nah, jadi kan itu butuh tenaga pasti. Nah, saat ini sih kita butuh itu. Ya, tapi meskipun misalnya sekarang tidak ada lowongan yang memang kita buka, kalau memang berminat untuk bergabung dengan Artamas Abadi sebagai karyawan, ajukan aja lamarannya. Tetap nanti akan kita simpan, kita dokumentasikan. Pada saat nanti ada formasi, dipanggil. Nah, nanti kita panggil. Oh gitu. Jadi tidak usah nunggu ada lowongan nggak ya, gitu kan? Berarti di kantor. Boleh di semua kantor. Oh, di semua kantor boleh. Kalau mengajukan lamaran di semua kantor. Itu boleh. ada klasifikasinya mungkin S1 kah atau lulusannya sekolah SMA kah atau bisa SMP kah? Kalau selama ini untuk perempuan mungkin kita D3 atau S1. Oh gitu. Ya, karena kan kalau perempuan banyak ya jumlahnya. Tapi kalau untuk laki-laki itu dari minimal SMA sudah boleh. Oke, mungkin jadi teman-teman yang di rumah yang mungkin hari ini masih menganggur ya, bisa kok itu mengajukan lamaran ke BPR Artamas Abadi. Oke Pak, mungkin ada closing statement penutup untuk teman-teman yang di rumah ini. Ya, baik teman-teman yang berbahagia, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa BPR Syariah Artamas Abadi merupakan BPR atau bank syariah yang dimiliki oleh Pesantren Maslakul Huda, di mana ini merupakan sebuah kontribusi dari Pesantren Maslakul Huda untuk membumikan ekonomi syariah. Jadi untuk memberikan layanan-layanan ekonomi syariah kepada masyarakat. Jadi kita memang mendakwahkan bahwa ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu fikih muamalah itu jangan hanya ada di dalam kitab saja, tapi harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dalam kegiatan lembaga keuangan. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tentu yang kami lakukan belum sempurna ya, tapi kesempurnaan itu kan memang tidak bisa kita capai. Yang pasti tugas kita bukan menjadi sempurna, tapi bagaimana kita terus berbuat supaya apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, dan mohon doanya ini di usia yang ke-17 tahun
Semoga BPR Syariah Artamas Abadi senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk umat, ya, baik di bidang penghimpunan dana, penyaluran dana maupun di dalam kegiatan-kegiatan sosialnya. Gitu mungkin Mas Wahyu. Terima kasih Bapak Mubarak atas waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di sini. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar mengenai BPR Artamas Abadi ini. Mungkin yang belum kita bahas, mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kita langsung tanyakan. Nah, juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke semua keluarga, teman ataupun yang lain. Mungkin ini bisa juga termasuk syiar ya nanti. Oke, kurang lebihnya dari saya sendiri mohon maaf, dari Bapak Mubarak juga mohon maaf. Bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.